Halo semuanya, perkenalkan, balik lagi dengan saya Naya Titania dari kelas Manajemen Bisure dengan NPM 235111047. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada bab 9, yaitu aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Nah, menurut beberapa pakar teknologi, terdapat beberapa definisi teknologi informasi dalam Abdul Khair Tera, yaitu yang pertama ada, menurut Hang dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, sedangkan menurut Martin, teknologi informasi adalah hal yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, menurut William and Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, yang terakhir ada menurut Raharjo tahun 2002, yaitu teknologi informasi adalah sama dengan teknologi lainnya, hanya informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Dalam hal ini, teknologi mengandung konotasi memiliki nilai ekonomi yang mempunyai nilai jual. Pertama ada klasifikasi sistem teknologi informasi. Nah, sistem teknologi informasi dapat dibedakan dalam berbagai cara pengklasifikasikannya. Nah, menurut Abdul Qadir dan Tera TI dapat diklasifikasikan atas yang pertama, menurut fungsi yang diemban sistem teknologi informasi yang dibedakan atas 4, yaitu yang pertama, embedded IT system adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya, sistem VCR atau Video Castle Recorder memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakaian dapat merekam tayang televisi. Yang kedua, ada decided IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya, ATM atau anjungan tunai mandiri dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Nah, yang ketiga yaitu General Proposal IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya PC atau personal komputer. Nah, yang kedua ada menurut Departemen dalam Perusahaan Bisnis TI yang dibedakan atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan. TI dapat dibedakan atas sistem pemrosesan transaksi, sistem pendudukan keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Nah, yang kedua ada peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Nah, menurut Jogianto tahun 2003, sistem teknologi informasi memberikan 5 peran utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu menggantikan manusia dengan teknologi di proses produksi. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas, yaitu menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif yang didasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga mendapat hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produk sesuai dengan sasaran produksi yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan komunikasi, yaitu mengintegrasikan penggunaan sistem teknologi informasi yang dengan menggunakan email atau chat. Nah, yang keempat ada yang dia meningkatkan kolaborasi, yaitu dengan menggunakan video konferensi dan telekonferensi. Yang E ada meningkatkan kompetitif, yaitu sistem teknologi informasi digunakan untuk keunggulan kompetisi. Nah, menurut Idrajit tahun 2003, jika ditinjau dari segi peranan strategis TI, terdapat 5 jenis tujuan dan dilakukannya investasi terhadap teknologi tersebut, yaitu karena alasan kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis itu sendiri. Nah, adapun metode yang dapat digunakan dalam penentuan luas produksi, yaitu yang pertama pendekatan konsep marginal cost, yang kedua pendekatan break even point, yang ketiga pendekatan linear programming, yang keempat pendekatan konsep marginal cost. Jadi yang ketiga, alat-alat analisis yang digunakan dalam aspek teknik dan teknologi. Nah, penentuan lokasi pabrik, penentuan lokasi yang tepat akan
meminimumkan beban biaya, baik biaya investasi maupun biaya eksploitasi. Nah, secara sepintas variabel dalam memilihkan lokasi yaitu yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada letak pasar, yang ketiga ada tenaga listrik dan air, yang keempat ada supply tenaga kerja, yang kelima ada fasilitas transportasi. Nah, setelah diketahui beberapa variabel tersebut, kemudian dilakukan analisis. Di antara alat analisis tersebut adalah metode kualitatif. Nah, terhadap faktor yang diinginkan penting dan berpengaruh, masing-masing diberi skor atau nilai tertentu, atau bila perlu diberi bobot tertentu pula, kemudian yang punya skor akhir total paling besar dipilih. Yang kedua ada metode transportasi, pada dasarnya merupakan teknik operation research. Yang ketiga ada metode analisis biaya, konsep perbedaan biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu penentuan luas produksi. Yang pertama pendekatan konsep atau margin cost dan marginal reverse, luas produksi optimal tercapai pada saat MC sama dengan MR. Nah, yang kedua pendekatan break even point, luas produksi minimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi atau pakpok. Yang ketiga metode linear programming. Metode ini jika produk yang dihasilkan lebih luas dari satu jenis, jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis menggunakan pendekatan grafik. Nah, jika lebih dari dua jenis menggunakan metode simplex. Segitu saja yang dapat saya paparkan mengenai bab 9. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.